Selamat datang di channel Opung Parbelak. YouTuber Nusantara. Kalian tahu kemarin di acara Rakyat Bersuara, ya, mereka membahas lagi tentang ceramahnya Bapak Yusuf Kalla. Dan tahu kalian, tiba-tiba di tengah jalan, ya, Said Didu minta pulang. Merajuk dia, ngambek dia, biar tahu kalian. Gara-gara dia merasa diserang terus sama yang namanya Rasman Nasution. Ini jujur aja aku bilang ini, kenapa sih pada takut sama Rasman Nasution? Kemarin begitu juga ceritanya Rasman, ya kan? Itu yang namanya Roy Suryo katanya nggak mau dia jadi narasumber kalau Rasman Nasution jadi narasumber juga. Kemarin Refli Harun dia minta pulang. Kemarin lagi beberapa tahun yang lalu Roky Gerung minta pulang. Nah sekarang saya Didu minta pulang. Ngapain sih buru-buru? Ngapain sih buru-buru? Lagian juga nggak ada kerjaan di rumah. Iya kan bukannya pengangguran Opung Parbelak, kan udah malam, memang nggak ada kok kerjaan lagi. Aduh, ya jadi mereka membahas mengenai ya isi ceramah dari Bapak Yusuf Kalla. Ya, ini jujur aja aku bilang sama Rakyat Bersuara, ya. Rakyat Bersuara, aku bilang sama kau, ini masalah udah tenang, kenapa kau bikin ribut lagi? Hah? Ngapain lagi dibahas-bahas lagi gitu loh? Toh juga ada beberapa pemimpin umat agama Kristen sudah memaafkan Bapak Yusuf Kalla. Bukan cuma memaafkan, tapi sudah menjumpai Bapak Yusuf Kalla. Walau sebagian dari umat Kristen dan juga organisasi Kristen nggak setuju dengan hal itu. Ya terlepas dari situlah, ya kan. Tapi ini kan udah mulai tenang, udah mulai cooling down. Kenapa dia angkat-angkat lagi? Makanya kuangkatlah sekarang ini. Ada aja berbagai macam, ya berbagai macam narasi yang berkembang di dalam acara Rakyat Bersuara. Jadi kubu di sebelah sini, ya kubu sebelah sini, ya ada Said Didu, ada kuasa hukumnya Bapak JK, ada Ferdinand Huta Hayan, kan begitu. Sebentar dulu, Ferdinand Huta Hayan. Kok dia ada di kubunya Bapak JK? Bukannya dia kemarin mensomasi JK? Kok bisa di situ? Di sebelah sini ya ada kubu Bapak Joko Widodo, ya ada Rasman Nasution, setelah itu ada Ade Armando, ya setelah itu ada Ade Darmawan, ya kan begitu. Nah sekarang jujur aja lah aku bilang, ya kenapa sih yang selalu dipertontonkan itu antara pro dan kontra, pro Jokowi kontra Jokowi. Ini kita ngomongin Yusuf Kalla gitu loh. Ferdinand Huta Hayan ngapain di situ? Tapi memang akhirnya ya Ferdinand Huta Hayan ya mencabut somasi itu karena apa? Karena dia melihat dan mencium ada aroma politik. Ya ada aroma politik karena dia berpendapat sama seperti pendapatnya Said Didu, ya. Isu ini muncul ketika Bapak Yusuf Kalla mengomentari ijazah Bapak Joko Widodo. Padahal kan itu kan cuma kebetulan. Cuma kebetulan doang. Aduh. Sangat orang curiga karena setelah Pak JK menyatakan Pak Jokowi tunjukkanlah ijazah asli biar selesai. Sangat orang curiga karena serangan terjadi setelah itu. Jangan bangsa ini substansi karena diksi, kan tidak begini. Pak JK tidak paham namanya Kristen sehingga dia tidak tahu, ya dia tahunya Islam, makanya kata syahid itu yang dipakai. Padahal mungkin maksudnya lain gitu. Nah itu kira-kira di diksi ya.
ini menurut saya diksi yang pemahaman diksi yang, nah kita yang intelektual kalau diksi kita berdebat di diksi itu adalah kita menurunkan tingkat intelektual kita karena itu diksi. Jadi itu kira-kira. Nah, jadi kita biasakan jangan karena diksi kita berantem karena substansi yang harus. Nah, yang ini dari kronologis pernyataan Pak JK itu saya ingat betul waktu di konferensi pers Malino itu kata itu sudah keluar. Kata-kata yang disampaikan oleh Pak JK sekarang yang dipotong itu keluar pada saat itu. Oh, itu keluar sempat. Ya, keluar. Tahun ini dua-duanya menyatakan sahih. 2000 berapa? Nah, ya, lupa. di konferensi pers di Malino itu. Malino 1, Malino 2. Malino 1, Malino 2 sama. Oke. Ya, nah diksi itu udah keluar 25 tahun lalu. Terus Kurang lebih seperti apa? Mirip apa yang sama? mirip. Ini dua pihak yang menyatakan Iya, masalahnya Pak waktu itu nggak viral Bapak. Karena apa? Justru sekarang zaman media sosial yang semakin masif harus berhati-hati. Gitu loh, harus berhati-hati. Makanya ya ini adalah ada pengaruh positif dan juga ada pengaruh negatif kemasifan media sosial. Apa itu pengaruh positifnya? Ya, pengaruh positifnya orang bisa melihat, bisa menilai suatu peristiwa terjadi karena apa, sehingga tidak tersulut emosi. Kalau zaman dulu orang taunya dari televisi, taunya dari koran, taunya dari SMS kaleng itu, ya, itu orang taunya dari situ gitu loh, enggak dari sumbernya langsung. Tapi kalau orang sekarang, ya, itu udah tahu ada peristiwa apa, kereta api. Orang yang kebetulan merekam di sana itu tahu cerita sebenarnya. Ada apa, peristiwa apa, gempa bumi, banjir. Orang lebih tahu, lebih cepat sampai berita. Oh, ternyata ceritanya begini. Ada tentang korupsi, ada tentang pembunuhan, ada tentang kecelakaan apa segala macam. Kan begitu. Lebih cepat tahu, itu positifnya. Jadi orang cepat gitu menilai. Oh, ini bukan gara-gara suku. Oh, ini bukan gara-gara isu agama. Oh, ini bukan gara-gara salahnya si A. Ini bukan gara-gara si B. Gitu. Jadi itulah masifnya informasi, Bapak. Mau 25 tahun, mau 100 tahun Bapak JK yang mengatakan itu, ya, zaman dulu nggak masalah karena apa? Nggak masif gitu loh. Ya, jadi inilah yang negatifnya, ya. Media sosial itu karena apa? Saking cepatnya menyebar informasi itu, makanya harus berhati-hati. Kan begitu, ya, itu harus berhati-hati. Tahu ya, Bapak JK yang meredakan dan juga menjadi juru damai gitu dari beberapa konflik, kan begitu. Nah, sekarang kan kadang-kadang kita harus mengantisipasi, ya, mindset orang yang terlalu pendek gitu loh, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena apa? Ya karena cepatnya media sosial ini gitu loh. Coba bilang dulu sama Pak JK kayak gitu. Sampaikan dulu sama dia. Dan jujur ku bilang sama kalian, sampai sekarang coba ya, yang bikin penasaran dan juga bikin geram sebagian orang yang melaporkan, sebagian organisasi, kelompok, asosiasi yang melaporkan JK. Sampai sekarang itu JK tidak ada memberikan klarifikasi dan minta maaf. Gak ada gitu loh. Kenapa kalau urusan ijazah Bapak Joko Widodo, dia cepat-cepat klarifikasi. Cepat-cepat dia nyuruh Bapak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya, kan begitu. Sementara ceramah beliau yang dinilai sebagian masyarakat ya memancing emosi, dinilai masyarakat ini bisa merusak kerukunan antar umat beragama, sebagian loh ya, gak semuanya ya. Kenapa dia tidak klarifikasi dan minta maaf? Padahal bukannya bilang apa, itu salah satu organisasi besar HKBP udah pergi menjumpai JK. Sudah pergi menjumpai JK, kan begitu. Tapi coba, ya, nggak ada klarifikasi, minta maaf secara langsung kepada publik gitu. Kalau mungkin kepada orang yang datang, kepada kepala atau ketua atau pimpinan organisasi tersebut, mungkin beliau minta maaf. Tapi secara umum nggak ada minta maaf. Aku bukan sedang memframing, ya, minta maaf kalau aku salah, koreksi aku kalau salah, kan begitu. Gampang kan kita ya kan? Kalau salah tolong koreksi. Karena sampai sekarang belum ada videonya yang klarifikasi. Coba komentar dulu kalian udah dapat video klarifikasinya belum? Coba dulu teman-teman, tolong dulu komentar dulu. Sudah ada pun video klarifikasinya? Kalau udah bilang udah.
Kalau belum bilang belum. Aku harus perjelas juga ini. Tolong komentar ya, komentar. Tolong komentar semuanya, tolong komentar. Kalau udah bilang udah, kalau belum bilang belum. Biar aku tahu kalau aku salah. Aduh, ini. Salah satu pimpinan umat beragama Kristen ya, Ephorus HKBP ya, itu berkunjung ke rumah Bapak Yusuf Kalla. Memahami tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalamnya. Salah satu hal dari percakapan kami, tentu kita semua tahu baru-baru ini diperbincangkan tentang ceramah beliau yang di UGM, dan saya sampaikan ke beliau bahwa sebelum-sebelumnya juga saya sudah mendengar secara utuh keseluruhan, dan saya memahami tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalamnya. Dan sebelumnya sudah saya sampaikan juga kepada pelayan dan warga HKBP untuk tidak terprovokasi. Ucapkan terima kasih atas tadi silaturahim rawat ama saya dengan Pak Pendeta semuanya. Itu saya terima kasih, dan kita berbicara panjang bagaimana menjalankan suatu kehidupan yang toleran, yang baik untuk bangsa ini. Untuk kita mencegah banyak pihak yang ingin membenturkan antara agama dengan cara-cara yang tentu kita tidak harapkan. Gitu. Seperti disampaikan tadi Pak Pendeta. Terima kasih. Ya bagus. Kalau memang betul itu pernyataan Bapak, ya bagus itu, bagus. Ya, aku setuju kali dengan kedatangan Bapak Ephorus HKBP ya ke kediaman JK untuk silaturahmi. Ya, kalau bisa tiap tahun Pak silaturahmi gitu Pak. Kalau Lebaran ya datang Bapak ke rumah JK. Nah kalau Natal Bapak JK juga datang ke rumah Bapak Ephorus gitu. Pernah nggak Bapak JK datang ke Natalan ke rumah orang lain Pak? Nanya aja sih. Tapi kan toleransi kan Pak. Ya kalau toleransi maunya saling apalah, saling mendukung, saling mensupport, saling mengunjungi gitu. Pengen juga lah kita melihat pemimpin bangsa ini kan begitu, saling bergandengan tangan. Itu dia. Tapi bukannya bilang apa ya. Kadang-kadang memang Said Didu ini ya ini sangat menyesatkan gitu loh. Ya orang-orang kayak gini nggak usah lah diundang lagi di TV. Kalau toh juga merajuk dia minta pulang. Untuk apa? Adu argumen bos, adu argumen. Minta pulang dia. Aduh ini dia. Minta pulang dia. Mana dia yang minta pulang itu dia? Ini dia nih. Udah minta pulang dia kan. Makanya aku bilang dia katakan menyerang-nyerang menyerang-nyerang pribadi, ya kan? Sementara mereka udah berapa kali menyerang Bapak Joko Widodo. Enggak, itu Bapak Joko Widodo minta pulang. Mau pulang kemana, Bung? Bapak Joko Widodo udah di Solo. Aduh. Nah, tahu kalian ya Bang Ade Armando kemarin diundang ya, itu katanya Bang Ade Armando ya mengucapkan kata-kata Pak JK itu menistakan agama Kristen. Padahal sebetulnya nggak ada. Kata-kata itu nggak ada seperti itu gitu loh ya. Ini bantahan Bang Ade Armando. Saya tidak mengatakan Pak JK itu menistakan agama. Saya bilang kalimat itu bermasalah. Baik Poso maupun Ambon itu tidak terima dengan potongan Pak JK. Karena kenapa? Sekali agama dibenturkan, ini akan terbakar semua. Dan itu sulit untuk mendamaikan lagi. Mas Aiman, di Ambon itu sudah tersegregasi. Hidup berdasarkan agama ini di sini, komunitas di sini. Dulu kami berbaur. Tapi karena dengan konflik itu, makanya Bung Ade hati-hati. Sangat berbahaya. Makanya saya bilang di salah satu TV, saya bilang bahwa saudara sudah punya niat jahat untuk membenturkan. Tapi alhamdulillah baik di komunitas Kristen maupun komunitas Islam tidak terjadi benturan di lapangan. Tidak pernah memotong video itu. Oke. Itu siapapun yang berpandangan begitu, itu keliru.
Saya tidak pernah punya niat jahat. Saya tidak pernah menuduh Pak JK menistakan agama. Saya tidak punya hubungan dengan Gamki, dengan teman-teman lainnya, dan Gamki itu jangan lupa ya, yang melaporkan Pak JK jadinya itu bukan cuma satu organisasi. Ada 18 organisasi. 18. Salah satunya Gamki. Kalau Anda menyaksikan video itu, Anda akan dengar tuh kalimatnya Pak JK. Pak JK itu mengatakan bahwa Islam dan Kristen berpendapat, ya, Islam dan Kristen berpendapat membunuh atau dibunuh itu syahid. Lebih spesifik lagi dikatakan, Kristen menganggap membunuh atau dibunuh orang Islam itu syahid. Konteksnya memang seperti Pak Abdul katakan, ternyata adalah dalam kaitannya dengan perang di Ambon dan di Poso. Tahun 99, ya. Tahun 99. Saya tidak mengatakan Pak JK itu menistakan agama. Saya bilang kalimat itu bermasalah. Mengatakan bahwa Kristen menganggap membunuh. Kristen menganggap kalau orang Kristen membunuh orang Islam atau dibunuh orang Islam itu syahid, itu bermasalah. Udah kan? Bukan Ade Armando namanya kalau nggak pandai menjawab. Inilah ya kan bukti bahwasanya ya pengacara dari Bapak Yusuf Kalla ini kurang cerdas. Masa menganalisa kata-kata aja bisa salah? Kemarin menganalisa video AI salah. Ini menganalisa kata-kata salah juga. Makanya gue bilang orang itu kalau punya pilihan kata berarti di sekelas Ade Armando, aku tahu sendiri Bang Ade ini nggak akan pernah ya nggak akan pernah dia melakukan sebuah monolog, nggak akan pernah dia mengungkapkan argumentasinya, pribadinya, narasinya, ya itu nggak pakai catatan, ya itu selalu pakai catatan. Beda kalau Opung Parbela nggak perlu pakai catatan. Aku ini orang malas baca. Bang Ade Armando penulis, aku bukan penulis. Bang Ade Armando itu dosen, aku bukan dosen. Kan begitu. Nah yang lebih lucunya lagi biar tahu kalian Ferdinand Huta Hayan. Ferdinand Huta Hayan kan kemarin kan mensomasi Bapak Yusuf Kalla, kan begitu. Nah, karena menurut dia ya sudah tercium aroma politik, ya kan, karena apa? Ya, karena orang-orang yang melaporkan JK ini ya menurut dia adalah orang-orangnya Jokowi. Orang-orang PSI. Maka dia berpendapat bahwasanya ada yang memancing di air keruh, ada yang mendapatkan keuntungan elektoral. Aduh, kita dengarkan. Mencermati perkembangan terakhir kasus ceramah Yusuf Kalla yang telah dilaporkan ke polisi, dan setelah mendengar masukan, keterangan, penjelasan dari banyak pihak, saya Ferdinand Huta Hayan menyatakan sebagai berikut. 1. Kasus ceramah Yusuf Kalla telah dimanfaatkan dan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu untuk mengais dan memulung elektoral pada pemilu ke depan, dan juga telah digunakan sebagai pengalih isu dari kasus ijazah palsu yang tidak kunjung usai sampai saat ini dan tidak kunjung jelas nasib perkara ini seperti apa. Yang kedua, saya meminta dan menghimbau kepada siapapun yang sudah melaporkan Yusuf Kalla maupun yang hendak melaporkan Yusuf Kalla agar tidak membawa-bawa lembaga kekristenan dalam pelaporan, karena ini bukan konflik antara Kristen dengan Yusuf Kalla dan juga bukan konflik antara Islam dengan Kristen. Membawa-bawa lembaga kekristenan berpotensi menaikkan eskalasi ketegangan antara Islam dan Kristen di negara ini dan berpotensi memicu konflik baru antara Islam dan Kristen. Iya, masalahnya Bang Ferdinand, masalahnya yang melaporkan itu ada 18 organisasi. Sekarang teman-teman Opung Parbela punya rompi anti peluru. Anti peluru, anti banjir, anti korupsi, anti ijazah palsu. Kalian bisa lihat ini ya, keren kali modelnya kan? Keren kali modelnya ini. Nah, kalian tengok dulu nih. Ini bordiran, bukan tempelan. YouTuber Nusantara, cuman kita yang berhak pakai ini. Bukan cuman itu ya. Kalian lihat ini warnanya hitam ya.
kombinasi dengan warna kuning ini resletingnya makin manis sekali. Atau kalian bisa pilih yang ini ya, model kedua dengan list dada merah ya, masih dengan tulisan YouTube Nusantara dan bordiran Opung Parbelag. Ini bordiran bukan tempelan ya. Kalian bisa pakai ini, cocok untuk motoran, mobilan, pesawatan, kereta apian, dan traktoran. Jadi kalau Opung Parbelag kemana-mana pakai ini sekarang. Mau motoran, pakai mobil, naik pesawat, pakai ini. Karena apa? Ini bahannya hangat tapi tidak bikin gerah. Nah, untuk teman-teman Opung Parbelag yang suka sekali jalan-jalan ke tempat-tempat dingin seperti Puncak, Batu Malang, Dieng, Brastagi, Puncak Jaya Wijaya, Kutub Utara, Kutub Selatan. Kalau kalian merasa bahwasannya baju lengan panjang, baju hangat seperti ini kurang menghangatkan kalian ya, kalian bisa mengenakan rompi daripada Opung Parbelag yang akan selalu siap menemani Anda dan menghangatkan Anda di dalam segala suasana. Ya, kalian perhatikan dulu nih modelnya. Ini les dada abu-abu, kalian perhatikan, les dada abu-abu ya. Sederhana ya, tapi kesan mewahnya dapat ya. Nah, rompi Opung Parbelag ini sangat cocok dipakai di suasana-suasana santai ya. Katakanlah paginya kalian nongkrong di Bali, siangnya kalian makan siang di Medan, sorenya kalian nongkrong di Raja Ampat, dan malamnya kalian harus terbang untuk tidur di California. Kalian bisa bawa ini ya. Kalian perhatikan ini ya, modelnya bagus sekali ya. Untuk yang mau order ini, kalian bilang aja ya, ini yang resleting oranye. Resleting oranye masih dengan tulisan dan juga simbol YouTube Nusantara dan bordiran Opung Parbelag. Ukurannya apa aja Opung Parbelag? Kita ada ukuran M, ada L, ada XL, double XL. Kalau untuk ukuran 5XL ya, mungkin kita periksa dulu di gudang. Harganya berapa Opung Parbelag? Harganya hanya 350 juta. Nolnya dikurangin 3. 350 ribu aja ya. Belum termasuk ongkir. Ingat ya, belum termasuk ongkir ya. Opung Parbelag ordernya di mana? Kalian kalau mau order nih di... Aku nggak tahu entah betul entah enggak ya. Ternyata ada juga ormas Islam yang melaporkan JK. Aku nggak tahu entah betul entah enggak. Forum Persatuan Islam Indonesia mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan Yusuf Kala. Pelapor menilai pernyataan Yusuf Kala pada Kamis 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada mengandung unsur disinformasi teologis dan berpotensi memicu ketegangan antar umat beragama. Mereka berharap proses hukum dapat berjalan objektif dan transparan tanpa memandang status sosial terlapor. Selain itu, pelapor juga menyampaikan permintaan maaf kepada umat Kristiani apabila pernyataan tersebut menimbulkan ketersinggungan. Kurang ideal dalam pernyataan beliau pada hari Kamis 5 Maret 2026, tepatnya di Masjid UGM. Pada pernyataan beliau itu beliau mengatakan bahwasanya kami menduga ada unsur ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan agama atau ajaran-ajaran agama yang berlaku. Pihak pelapor mengimbau agar para tokoh agama dan pejabat publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik guna menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ada yang melaporkan, bukan cuma ormas Kristen. Aduh ya, inilah Ferdinand Huta-Hayan ini. Kalau udah berbicara tentang kontra Jokowi, cepat-cepat dia pindah haluan. Kemarin dia mensomasi. Sekarang dia berdebat ada di pihaknya JK. Harusnya Bang Ferdinand, apapun yang terjadi, harusnya Pak JK itu gentleman. Kenapa? Maunya begitu keluar laporan polisi dari beberapa organisasi ini, ya harusnya beliau itu minta maaf, berikan klarifikasi. Sama seperti Bang Ferdinand kemarin bikin klarifikasi. Menurut umat Islam waktu itu, ini cuitannya Ferdinand Huta-Hayan ini, ya ini memancing keributan. Tapi karena dia minta maaf, akhirnya apa? Selesai. Selesai. Ini videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Huta-Hayan ingin menyampaikan satu hal terkait dengan cuitan saya yang kemudian menjadi riuh tanggal 4 Januari kemarin.
Sesungguhnya tidak ada niatan saya untuk menjadikan itu riuh atau gaduh, dan tidak ada niatan saya untuk menyerang siapapun, baik orang, kelompok, kaum, atau agama apapun, dan itu adalah murni dialog pribadi saya sendiri. Namun demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya Muslim apabila tersinggung ataupun tersakiti dengan tulisan saya di Twitter, karena kehilapan saya, mungkin karena pemahaman agama saya yang masih sangat dangkal, sangat pendek, maka itu mohon kiranya kepada para ulama untuk bisa membimbing saya dan keluarga saya supaya ke depan ini bisa menjadi muslim yang lebih baik. Sekali lagi saya memohon maaf, harapan saya, permohonan maaf saya ini bisa mengurangi sakit hati dan amarah serta ketersinggungan daripada saudara-saudara semua, sahabat saya semua dimanapun kini berada. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kayak gini-gini perlu. Kenapa nggak Bang Ferdinand ajarkan sama Bapak JK? Pak, minta maaf loh Pak. Sama kayak saya minta maaf juga Pak. Kapan kau minta maaf? Ini videonya. Kau tunjukkan tutorial minta maaf itu kayak mana Bang? Tunjukin sama JK. Pak JK, ini tutorialnya ada ini. Sebentar dulu tutorial. Kok ini yang pakai celana dalam merah ini? Bukan Pak, bukan itu Bapak, yang lain-lain Bapak lihat Itu orang itu, bukan yang itu. Enggak, ini yang celana, bukan celana merah itu, bukan saya. Yang saya loh atasnya, bukan bawahnya. Ini ada aktor ini dari negara Konoha ini, antah berantah. Kemarin dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari biru ke merah. Jadi tanda-tandanya ya dia ingin memberitahu ya tandanya dengan cara pakai celana dalam merah. Tapi bukan itu substansi. Bapak tolonglah Pak, jangan bikin malu Pak. Yang substansi lah Pak. Sekelas Bapak kok yang bawah dilihat, bukan yang atas. Ini video yang atas loh Pak, permintaan maaf saya Pak. Yang atas loh Pak. Ini apa? TikTok. Ya namanya TikTok Pak, itu random Pak, semua bisa nongol Pak. Mau yang pakai celana dalam merah, pakai celana dalam biru, pakai celana dalam hitam, sampai yang nggak pakai celana dalam juga ada Pak. Yang ini aja Pak, ini udah nyebar kemana-mana Pak. Oh, ternyata begini ya caranya minta maaf. Nah, udah pintar kan Pak? Ayo Bapak minta maaf. Maunya kau ajarkan seperti itu. Sekarang begini, Bang Ferdinand, ya aku bilang sama kau ya, ada agama tertentu yang bukan mayoritas, ya. Ada tokoh-tokoh agama tertentu yang bukan mayoritas, ya. Entah itu dari Kristen, entah itu dari Buddha, entah itu dari Hindu, entah itu ajaran kepercayaan, ya. Kalau misalnya mereka bikin salah, ya kan? Kenapa harus cepat-cepat minta maaf? Karena minoritas. Iya, karena minoritas harus cepat-cepat minta maaf. Kalau misalnya, kan keadaannya seperti itu toh. Tapi kalau yang ngomong mayoritas kayaknya nggak ada masalah tuh. Kalau kita mau pertajam ini gitu loh. Tapi kan sekarang begini, jujur ku bilang, kalau berbicara tentang sila ketiga persatuan Indonesia, tidak ada yang namanya mayoritas dan juga minoritas. Dan lebih kejamnya lagi, biar tahu kalian, ditarik ya, mereka mendapatkan kesimpulan ya, ternyata ini kesimpulan mereka ya, mereka hubung-hubungkan lah ini dengan PSI. Mereka hubung-hubungkan katanya ya, orang-orang PSI lah yang mengglorifikasi Ketua Gamki Sahat Sinurat ya, itu karena kebetulan saja anggota PSI. Ade Armando ya, kebetulan saja anggota PSI. Ya kan, Grace Natali begitu juga karena kebetulan anggota PSI. Nah, kalau bicara tentang masalah masalah bukan sentimen ya, tapi masalah kepekaan, sensitivitas ya, wajar ya. Sahat Sinurat itu ketua dari organisasi Kristen. Grace Natali orang Kristen. Bro Ron aku kurang tahu agama apa. Ade Armando jelas-jelas bukan Kristen.
Tapi ini kan orang-orang ini sudah terlatih berbicara tentang pluralisme. Makanya lahir Partai Solidaritas Indonesia. Karena apa? Karena ini ormas, ini organisasi, ya ini lahir dari ya gabungan kemarin itu gabungan orang-orang yang sangat peduli dengan isu intoleran di Indonesia. Ada aja. Nih dengar. Ya kan? Ujung-ujungnya PSI kan? Makanya gue bilang di bangsa ini apapun permasalahannya, ya kalau nggak Bapak Joko Widodo yang disalahkan PSI. Nggak usah jauh-jauh lah. Itu dia. Ya ada pula pengamat di situ diundang nggak pernah nongol batang hidungnya, baru ini ku tengok ya kan. Sok-sok dia ngomongin masalah ijazah. Begitu juga pengacaranya Bapak JK itu, ya mengatakan bahwasannya ya Bapak JK kan tahu bahwasannya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Ya tunjukkan, itu kan nggak ada salahnya, tunjukkan saja. Nah sekarang begini, ya sebelum permasalahan Bapak JK ngomong ya masalah menunjukkan ijazah itu, dia kan ngomong termul-termul kan. Dari situ aja niat hatinya udah jelek. Jadi kami pendukung Bapak Joko Widodo menampar saya. Kalau Bapak JK itu niatnya baik. Sedangkan kata-kata termul keluar dari mulutnya, dari muncungnya. Banyak mau kami percaya juga dia niatnya baik. Bagus-baguslah kawan. Tapi kalau misalnya isi ceramah ya dengan Bapak Joko Widodo, dengan ijazah Bapak Joko Widodo, itu cuma pengkait-kaitan aja itu. Sebetulnya nggak ada hubungan. Kaliannya itu mengait-kaitkan, oh gara-gara ijazah Bapak Joko Widodo diserang, makanya JK dilaporkan. Enak aja lo. Semua kait-kaitkan, semua. Enggak aja. Ya, jadi itu dia. Ya, acara Rakyat Bersuara kemarin, ya bisa dikatakan ya memang betul-betul pembahasannya adalah pembahasan yang bisa dikatakan nggak perlu lagi sih sebetulnya untuk dipamerkan lagi karena ini masalah udah mulai reda. Kayak mana lah Rakyat Bersuara mungkin ngundang Roy Suryo terus bosan. Aduh, ya kalau bisa nggak usah lagi diangkat-angkat masalah ini. Kalau memang kalian mau cooling down. Tapi kalau mau ribut jangan kayak gini caranya. Oke? Itu lu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.